Pernah nggak sih kamu ngerasa udah diambang sukses, cuan udah di depan mata, tapi entah kenapa semuanya tiba-tiba hilang begitu aja? Yang tadinya, wah ini peluang emas, ujung-ujungnya malah jadi lubang yang dalam banget. Lucunya, banyak orang nggak sadar kalau yang bikin mereka jatuh bukan karena mereka nggak pinter, tapi karena mereka terlalu serakah. Kita hidup di zaman dimana semua orang pengen kaya cepet. Lihat orang profit di saham atau kripto sehari bisa jutaan, langsung ikut beli. Lihat teman bilang, ini proyek pasti naik, langsung masuk tanpa mikir. Padahal, di balik cerita-cerita sukses itu, ada jauh lebih banyak kisah orang yang kehilangan segalanya. Dan menariknya, mereka semua punya satu kesamaan. Mereka tahu cara dapat uang, tapi nggak tahu kapan harus berhenti. Nah, di video ini, kita bakal bahas kisah nyata seorang investor yang awalnya hampir kaya, tapi akhirnya kehilangan segalanya, cuma karena satu hal, keserakahan. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan insight finansial menarik lainnya di channel ini. Siap? Yuk, kita mulai ceritanya. Kalau kamu pikir keserakahan cuma masalah orang yang udah punya banyak uang, kamu salah besar. Justru banyak anak muda sekarang yang kejebak di lingkaran itu, pengen cepet kaya, tapi nggak ngerti risikonya. Mereka lihat orang lain sukses investasi, terus mikir, kenapa bukan gue? Padahal, mereka nggak tahu perjuangan, proses, dan kontrol diri yang dibutuhkan buat sampai ke titik itu. Kita sering banget ngira kalau peluang itu harus diambil secepat mungkin. Tapi masalahnya, bukan semua peluang itu milik kita. Ada waktu di mana langkah cepat justru jadi jebakan yang bikin rugi. Dan yang bikin lebih parah, di era digital kayak sekarang, semua orang pamer hasil, bukan proses. Makanya, banyak yang termakan ilusi cepet kaya. Tanpa sadar, pelan-pelan, mereka digiring ke jurang keserakahan. Topik ini penting banget dibahas, karena hampir semua orang, termasuk aku dan kamu, pasti pernah ngerasa pengen lebih, dan lebih lagi. Tapi, di dunia investasi, rasa ingin lebih itu bisa jadi racun. Karena, sekali kamu kebablasan, bukan cuma uang yang hilang, tapi juga kepercayaan diri, bahkan arah hidupmu bisa ikut goyah. Sebelum kita bahas kisah investornya, ada satu prinsip penting yang harus kamu tanam. Dalam dunia keuangan, bukan siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling sabar yang menang. Kedengarannya klise, tapi di balik setiap orang yang berhasil membangun kekayaan, selalu ada kemampuan buat nahan diri, buat nggak terburu-buru ambil keputusan cuma karena rasa takut ketinggalan. Sering banget kita dengar istilah FOMO, Fear of Missing Out. Itu penyakit paling umum di dunia investasi. Begitu lihat orang lain cuan, otak langsung nyuruh kita ikut. Padahal, belum tentu kita ngerti apa yang sedang kita beli. Di titik itu, logika udah kalah sama emosi. Dan kalau udah begitu, keserakahan pelan-pelan ngambil kendali. Investor sejati tahu satu hal, uang bukan cuma tentang menambah, tapi juga menjaga. Karena yang bikin seseorang kaya, bukan seberapa besar dia dapat, tapi seberapa pinter dia bertahan ketika pasar lagi menggoda dengan peluang yang terlihat menguntungkan. Prinsipnya sederhana, kendalikan keinginanmu sebelum keinginan itu yang mengendalikanmu. Kalau kamu nggak bisa menahan diri waktu untung, maka kamu juga nggak akan siap ketika rugi datang. Dan disitulah perbedaan antara orang yang kaya karena disiplin dan yang gagal karena serakah. Tahukah kamu, lebih dari 50% investor retail kehilangan uang bukan karena mereka salah pilih aset, tapi karena mereka tidak tahu kapan harus berhenti. Data dari berbagai platform investasi menunjukkan pola yang sama. Begitu mereka profit, bukannya take profit, mereka malah hold lebih lama dengan harapan hasilnya makin besar. Sampai akhirnya, harga anjlok dan semua keuntungan hilang begitu saja. Keserakahan itu kayak api kecil di dalam diri. Awalnya hangat, kasih semangat. Tapi kalau dibiarkan, bisa membakar habis semuanya. Bayangin kamu lagi mancing ikan di danau. Kamu udah dapat ikan besar, tapi kamu mikir, satu lagi deh biar lagi banyak. Terus kamu lempar umpan lagi, sampai akhirnya kailmu nyangkut, dan bukan cuma ikan yang hilang, alat pancingnya juga ikut tenggelam. Begitulah keserakahan bekerja. Dia selalu bilang, sedikit lagi, padahal yang kamu kejar udah cukup. Kisah nyata investor yang bakal kita bahas ini menggambarkan itu dengan jelas. Dari yang awalnya punya strategi rapi dan hasil stabil, tiba-tiba hancur total karena satu keputusan kecil yang didorong oleh rasa masih bisa lebih. Dan itulah momen di mana logika berhenti bekerja, digantikan oleh nafsu akan angka-angka yang terlihat manis di layar. Sebut saja namanya Raffi, seorang investor muda yang dulu dikenal jenius di lingkungannya. Awalnya dia main aman, investasi di saham-saham blue chip, hasilnya stabil, keuntungannya wajar. Tapi setelah beberapa bulan, dia mulai merasa kurang.
temennya pamer bisa cuan puluhan persen dari kripto, dan dari situlah semua berubah. Raffi mulai berpindah ke aset berisiko tinggi. Awalnya beruntung, dalam seminggu portofolionya naik 60%. Dan seperti kebanyakan orang, disitulah kesalahan klasik terjadi. Dia nggak tahu kapan harus berhenti. Setiap kali pasar naik, dia tambah modal. Setiap kali turun sedikit, dia bilang ke dirinya, nanti juga balik naik. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Pasar anjlok besar-besaran dan seluruh keuntungannya hilang dalam hitungan jam. Yang bikin kisah ini miris bukan cuma soal uangnya yang habis, tapi juga bagaimana rasa serakah mengubah cara dia berpikir. Dia mulai stres, kehilangan fokus kuliah, bahkan sampai pinjam uang buat balik modal. Tapi seperti kebanyakan cerita serakah lainnya, semakin dia kejar, semakin jauh dia tenggelam. Dari kisah Raffi, kita bisa belajar satu hal penting. Pasar itu bukan tempat buat balas dendam, tapi tempat buat berpikir jernih. Begitu kamu invest dengan emosi, apalagi dengan rasa serakah, kamu udah kalah bahkan sebelum transaksi dimulai. Kalau kamu merasa pernah di posisi kayak Raffi, tenang, itu tanda kamu manusia. Tapi tugas kita bukan menyangkal rasa serakah itu, melainkan belajar mengendalikannya. Dari kisah Raffi, kita belajar bahwa kekayaan sejati bukan soal berapa banyak uang yang kamu hasilkan, tapi seberapa dalam kamu mengenal dirimu sendiri. Karena di dunia investasi, musuh terbesar bukan pasar, bukan ekonomi global, tapi ego dan keserakahanmu sendiri. Kita sering mengira bahwa semakin banyak yang kita punya, semakin aman kita. Padahal kenyataannya, semakin banyak yang kita kejar tanpa kendali, semakin besar pula resiko kehilangan segalanya. Keserakahan itu halus, dia menyamar jadi ambisi, padahal pelan-pelan menggerogoti logika dan kesabaranmu. Kalau kamu mau sukses dalam jangka panjang, kamu harus punya mental stop. Tahu kapan cukup, kapan keluar, kapan diam. Karena terkadang, keputusan paling bijak dalam investasi bukan menambah posisi, tapi menahan diri. Kegagalan Raffi bukan akhir, tapi peringatan bahwa uang bisa kembali, tapi mental yang rusak karena serakah butuh waktu lama untuk pulih. Jadi, kalau kamu mau benar-benar kaya, latih bukan cuma otak finansialmu, tapi juga karaktermu. Karena disiplin dan kesabaran jauh lebih bernilai daripada keuntungan instan. Keserakahan itu nggak pernah terasa salah di awal, justru sering terasa benar, karena kamu ngerasa masih bisa lebih. Tapi seperti api yang membesar, dia bakal membakar semua yang kamu bangun kalau kamu nggak tahu kapan harus berhenti. Kisah Raffi bukan cuma tentang kehilangan uang, tapi tentang kehilangan kendali atas diri sendiri, dan itu yang paling berbahaya. Jadi, kalau hari ini kamu lagi investasi, lagi ngatur keuangan, atau sekedar ngejar impian finansial, ingat satu hal, tujuanmu bukan cepat kaya, tapi tetap waras. Kaya itu bonus, tapi bijak itu keharusan. Karena tanpa kendali, setiap peluang bisa berubah jadi petaka. Ambil pelajaran dari kisah ini, bukan biar kamu takut investasi, tapi biar kamu sadar bahwa logika dan kesabaran jauh lebih kuat dari sekedar rasa ingin cepat berhasil. Belajarlah mengenal batasmu, karena disitulah letak kedewasaan finansial yang sebenarnya. Kalau kamu ngerasa video ini ngena dan bisa jadi pengingat buat banyak orang di luar sana, bantu channel ini terus berkembang dengan like, komen, dan subscribe. Tulis di kolom komentar, menurut kamu kapan seseorang bisa dibilang cukup dalam hidup? Sampai jumpa di video berikutnya, tetap waras, tetap realistis, dan jangan biarkan keserakahan menguasai logikamu.